Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Dewan Hakim Arif dan Bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Sudah terlukis indah bahwasannya peradaban dunia pernah dikuasai oleh umat Islam dan juga bangsa Romawi dan Yunani. Namun kini peradaban dunia telah dikuasai dan terpasang megah oleh bangsa Barat. Peradaban dunia selalu dikuasai oleh mereka yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga iptek merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan dunia. Bangsa dan negara yang tak mengenal iptek bagaikan singa tanpa taring, sehingga kemajuan suatu bangsa dapat diukur berdasarkan penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya negara Jepang yang telah dibombardir oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua, yang memporak-porandakan, meluluh lantahkan bumi purnama. Namun kini negara Jepang mampu bangkit dan menjadi penguasa peradaban dunia dengan menciptakan teknologi-teknologi yang terkemuka. Seorang pakar komunikasi dunia asal Amerika Serikat menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat menggetarkan dunia dan menimbulkan dua dampak yang mencengangkan konsekuensinya. Di satu sisi, iptek menimbulkan dampak yang positif, namun di sisi yang lain, iptek menimbulkan dampak yang dapat menimbulkan kesenjangan dan berbagai macam kehancuran. Oleh karena itu, perkenankanlah kami akan menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Integrasi Iptek dan Imtak dalam bingkai Al-Quran sebagai solusi peradaban bangsa. Sebagai rujukan, Quran Surah Yunus ayat 101 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yanzuru madza ma fis samawati wal ardh wa ma tughni al-ayatu wa anzuru an qaumin la yu'minun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Imam Muhammad Asy-Syaukani di dalam kitab Fathul Qadir juz 2 halaman 665 menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan lafaz an-nuduru merupakan jamak dari lafaz indarun yang berarti peringatan. Hal ini memberikan peringatan kepada kita bahwasannya ilmu pengetahuan dan teknologi jika dipegang oleh orang-orang yang tidak beriman, maka akan menimbulkan kesenjangan dan berbagai macam kehancuran. Mahdi Al-Bulshani di dalam bukunya Filsafat Sains Al-Quran menjelaskan bahwasannya kesempurnaan iman sebagai paradigma dalam ilmu pengetahuan
pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, secara implisit ayat ini mendorong kepada orang-orang yang beriman untuk menciptakan kemajuan, kemaslahatan, dan kesejahteraan. Hadirin yang kami banggakan, berbagai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah menimbulkan perubahan yang sangat cepat dan signifikan dalam kehidupan manusia, sehingga perubahan itu telah menimbulkan degradasi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kehidupan umat manusia. Lalu, bagaimana solusi dari problematika hal tersebut? Jawabannya terangkai di dalam lantunan Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan beri kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari jilid 22 halaman 479 menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan ayat tersebut sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan dalam beberapa kemuliaan dan keutamaan. Sesuai dengan redaksi hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalannya menuju surga. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwasannya karena ilmu pengetahuan akan menuntun kita kepada kebaikan untuk mengimplementasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari paparan yang telah kita sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwasannya: 1. Iptek dan imtak, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 2. Sehingga kita harus mengintegrasikan dan menginterkoneksikan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ilmu keagamaan. 3. Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam pemanfaatan iptek dibutuhkan kesinambungan dalam implementasi keimanan dan ketakwaan yang kuat. Maka jika hal ini telah terimplementasikan, maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang maju
bermutu, dan nomor 1. Sekian yang dapat kita sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.